Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi menteri. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Di daerah saya di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, 800 hektar kebun rakyat di doser tanpa hukum. Melapor ke Polda tidak dilayani, melapor ke pemerintah daerah tidak dilayani, melapor ke Dandim tidak dilayani. Ini terjadi, Pak. Anak-anak tidak sekolah, penghasilan tidak ada, itu terjadi hari ini. Pelanggaran HAM dibiayai oleh APBN. Sementara Kementerian HAM minimal APBN. Ini ironi. Kok sekarang setelah menjadi menteri kok kurang lantang gitu saya lihat. Karena dulu itu setiap saya buka TV One Pak Menteri pasti ada. Sekarang nggak ada lagi. Terima kasih pimpinan saya Siti Esa, fraksi PDIP Dapil Riau II. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Saya juga di sini melaporkan Pak, di daerah saya di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, 800 hektar kebun rakyat di doser tanpa hukum. Melapor ke Polda tidak dilayani, melapor ke pemerintah daerah tidak dilayani, melapor ke Dandim tidak dilayani. Ini terjadi Pak. Anak-anak tidak sekolah, penghasilan tidak ada, itu terjadi hari ini di Riau di Kabupaten Indragiri Hulu antara petani dengan perusahaan kehutanan BBSI. Yang kedua Pak, di Riau ada satu orang perempuan doktor, dosen di UNRI dipecat. Dia tidak tahu apa-apa karena kebetulan institusi di sana dosen-dosen memplagiat hasil seminar atau disertasi. Mereka dilaporkan ke Polda
dia sebagai saksi, dia tidak dikoordinasi, dan dia menyatakan sebenarnya bahwa atasannya itu memang memplagiat. Akhirnya dia dikucilkan, tidak dikasih mata kuliah, dan tidak tahu hari ini dia dipecat, Pak. Anaknya nggak bisa sekolah, listrik nggak dibayar, dan dia doktor, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ada satu desa, ketika PT masuk, desa ini udah berpuluh-puluh tahun lewat di sana. PT ada, sekarang ditutup jalan, Pak. Anak-anak nggak bisa sekolah, buah sawit nggak bisa keluar, kalau sakit nggak bisa berobat. Kayak mana hari ini? Melapor ke Pemda nggak bisa, Pak. Polisi nggak bisa, kemana nggak bisa. Padahal sedangkan tanah hak milik saja itu wajib berfungsi sosial. Hak milik di Indonesia sertifikat tidak fungsinya mutlak. Sertifikat di Indonesia berfungsi sosial. Ketika ada orang lain di belakangnya minta jalan harus dikasih walaupun disesuaikan dengan anggaran atau nilai NJOP yang ada. Tetapi ini bukan tanah hak milik, Pak. Kalau HGU itu adalah tanah masyarakat, HGU itu hak guna usaha, dia meminjam tanah desa dan sekian waktu akan dikembalikan. Ketika orang pemilih HGU hari ini, seolah-olah tanah itu tanah dia. Rakyat tidak boleh lagi lewat di tanah yang memang punya rakyat. Itu melanggar HAM, Pak. Saya minta tolong sekarang mereka terisolasi, sekolah harus memutar lewat sungai. Minta tolong itu juga di Indragiri Hulu, Pak. Jadi kalau Bapak tuntaskan yang ini, baru saya yakin Bapak Menteri yang hebat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Banyak hal yang sudah disampaikan tadi, Pak Menteri. Ada yang kasus, ada kasus-kasus, ada yang sifatnya kasus, ada yang beberapa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi yang sifatnya lebih pada kebijakan strategis. Yang menurut saya, menurut kami, sebentar Pak, yang menurut kami ini punya kaitan dengan program dan anggaran yang seharusnya diusulkan. Misalnya tadi disampaikan oleh kawan dari Aceh. Terus kemudian kita lihat sekarang fenomena yang sangat kuat, kencang hari-hari ini berkaitan dengan PSN. Saya tangkap apa yang disampaikan oleh salah seorang kawan yang mungkin sangat menukik pada persoalan yang kita lihat hari ini. Pelanggaran HAM dibiayai oleh APBN. Sementara Kementerian HAM minimal APBN. Ini ironi, Pak Menteri. Sementara Pak Menteri teriak-teriak soal bagaimana menjadi pendekar yang membela HAM. Ini kan kawan-kawan ini tadi juga menyampaikan itu kan. Jadi saya kira ini harus kita bicara terus kemudian bisa menjadi implementasi kalau ada program dan penganggaran terhadap program-program yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Tadi ada kawan juga yang menyampaikan, ya saya bangga kalau ya Pak Natalius Pigai yang pendekar HAM ketika jadi aktivis, ini sekarang dengan posisi baju yang berganti, ini juga dengan fasilitas yang lebih bagus, seharusnya bisa mengimplementasikan ini dalam bentuk program-program yang kita lakukan tentu dengan dukungan anggaran yang ya memadai lah. Mari kita bicara, ini tanggung jawab kita bersama Pak Menteri dan jajaran semua, jajaran Kementerian HAM dan teman-teman Komisi 10. Karena tanggung jawab kita bersama yang menyangkut HAM, karena Komisi 13, maaf, ini kadang-kadang di bawah sadar muncul lagi Komisi 10-nya. Ini karena tanggung jawab kita bersama, sehingga saya kira teman-teman sekalian, karena ini waktunya juga sudah 12:30, kita break dulu, kita tutup dulu, kemudian nanti setelah break nanti kita lanjutkan dengan program dan ya isu-isu tadi dan kemudian bagaimana ini dengan program dan anggaran. Dari fraksi Demokrat belum menyampaikan pandangannya, pimpinan. Dari tadi sudah banyak diberikan kesempatan, tapi tidak ada yang hadir. Sekarang hadir. Tadi sudah ditawarkan tadi. Malah yang kedua tadi. Oh, yang kedua. Iya, pimpinan. Mungkin saya lagi ke toilet tadi, ke pimpinan. Ya, singkat aja ya Pak, biar kita bisa melanjutkan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Di sini saya mau mengapresiasi ke Pak Menteri HAM terkait amnesti dana polisi untuk
kejahatan di Papua, konflik di Papua, tapi tetap berdasarkan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak dari korban juga, Pak Menteri. Mungkin dari Kementerian HAM juga bisa melakukan komunikasi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Papua terkait amnesti dan abolisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kepengen lihat Pak Menteri seperti di Komnas HAM dulu. Kok sekarang setelah menjadi menteri kok kurang lantang gitu saya lihat. Karena dulu itu setiap saya buka TV One Pak Menteri pasti ada. Sekarang nggak ada lagi. Masalah Rempang kemarin, pagar laut, nggak ada muncul Pak Menteri. Padahal itu yang kami harapkan sebenarnya. Jangan nanti Pak Menteri nggak turun, ujung-ujungnya ke depan nanti malah pagar langit dibikin orang. Wah, nggak ada kakak pigai. Nggak keras. Jadi itu yang kami harapkan sebenarnya. Jadi terkait kasus HAM masa lalu, kita juga perlu berpikir untuk masa depan juga, Pak. Agar tidak terjadi lagi kasus-kasus HAM seperti masa lalu. Kami juga mendorong dari Kementerian HAM melakukan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, bahkan sampai ke masyarakat di seluruh Indonesia. Dan itu harus segera dijalankan, Pak Menteri. Kami mendorong itu. Baik pimpinan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pimpinan sayap kanan. Saya kira waktunya sudah cukup dan kita Sedikit aja, sesuai belum dengan apa memberikan yang kita tanggapan. sepakati tadi, kita sampai jam 12:30. Masih ada waktu. Setelah ini teman-teman bisa. Oh, tadi sudah diberi kesempatan beberapa kali. Oh, ini dari ini apa ya, kasus di Pagar laut laut, ini. Pak Pimpinan. Singkat aja ya. Singkat aja, Pak Pimpinan. Karena banyak tadi sudah soal pagar laut juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang lain juga gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri dan timnya dan teman-teman di DPR RI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, termasuk saya bicara ini kan hak asasi saya bicara di sini. Ya Pak Vigaya, kita punya hak asasi yang dibuat di undang-undang. Yang pertama, dulu saya tertarik dengan Pak Menteri yang baru ini dengan anggaran 20 triliunnya itu ya, yang sangat, waduh ini boleh nih, berarti pelanggaran hak asasi di Indonesia ini saya pikir akan bisa diselesaikan dengan Pak Vigaya dengan anggaran sebesar itu. Tiba-tiba saya baca anggaran di sini ada cuma 8 berapa nih? 8. Nanti kalau yang itu nanti kita. Oh, anggaran nanti ya? Ya, gitu. Oke. Ini kita bicara isu dulu tadi. Isunya ya. Yang kedua isu Pak Menteri, saya ini di Dapil Banten, yang memang di Dapil Banten ini lagi viral Pak Menteri. Masalah pagar laut, di mana saya lihat bahwa dari HAM setelah viral juga belum begitu efektif bagaimana hak-hak nelayan kami. Dan terus terang dari kemarin juga konstituen saya di masalah di Teluk Naga itu sudah lapor. Nah, saya bilang ini masalah pagar laut ini sebenarnya sudah kasus lama, yaitu bagaimana mafia-mafia tanah supaya bisa dapat tanah yang mana tanah tersebut belum ada sertifikatnya, yaitu pantai. Pantai itu dari dulu belum ada sertifikatnya. Nah sekarang bahwa bagaimana Pak Menteri menyikapi bahwa selama ini yang tidak ada sertifikat, terutama di daerah saya Pak Menteri,
itu banyak pesisir-pesisir pantai yang tadinya itu lautan. Kalau dilihat hasil BPN-nya itu lautan. Setelah diuruk, baru ada sertifikatnya. Nah, ini terus terang, masyarakat-masyarakat di sekitar kita atau di dapil saya, itu merasa terkecoh juga. Dulu saya waktu jadi anak-anak katanya, umur saya main setengahnya di hutan mangrove. Nggak tahu siapa pemiliknya, tiba-tiba datang dari Jakarta sini untuk membangun itu, namanya itu pesisir pantai. Nah, tiba-tiba muncullah ini viral sampai 30 meter pagar. Artinya bahwa 30 kilo 30 kilo. Bagaimana HAM menyikapi bahwa adanya mafia tanah ini, Pak Menteri? Ya, yang tadinya hanya air, tidak ada pemiliknya, tiba-tiba disertifikasi dulu, dipagar dulu, setelah itu baru disertifikasi. Nah, ini mungkin tidak hanya kasus di Banten saja, tapi saya dengar juga ada di Bekasi, ada di mana-mana. Bagaimana HAM menyikapi ini masalah mafia-mafia tanah ini, termasuk juga ada BPN sana berperan, yang memang tadinya itu tidak ada pemiliknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman Komisi